keluarga, orang tua dan anak, anak dan orang tua, sudah mulai di sekolah dari guru ke siswa, siswa ke guru juga. Mungkin pelayanan juga sudah banyak di sekeliling kita gitu ya. Jadi hubungan pelayanan ini memang luas begitu cakupannya. Jadi esensinya memang dibutuhkan oleh secara hakikat manusia. Kenapa ya? Mic-nya kenapa ya? Halo? Aman. Halo, aman Bapak Ibu, aman? Aman, Pak. Aman ya? Aman. Ada bunyi kresek begitu Pak, takutnya mengganggu. Baik, jadi kan ada yang rusak nih pasti. Kresek-kresek Pak bunyinya. Betul kan, mengganggu ya Bu ya. Oke, ini sudah aman ya, sudah aman ya. Baik, kita lanjut di servis. Pentingnya servis apa? Di dunia pendidikan juga ada pelayanan, di dunia kerja juga pasti ada pelayanan, karena identik juga Alfamart apalagi yang dekat dengan pelayanan, karena memang kita hadir untuk konsumen Indonesia menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari di bidang barang dan jasa yang pada hakikatnya melekat kepada nilai pelayanan. Apa hal yang saja yang perlu diperhatikan untuk bisa mempelajari servis terkait pelayanan yang ada di Alfamart dan bagaimana meningkatkan nilai, itu yang paling penting agar konsumen tidak hanya asal belanja datang ke toko, tidak hanya asal pemenuhan kebutuhan saja, tapi ada sesuatu yang memang kita coba bangun secara bangun keterikatan dan keterkaitan. Engagement dengan konsumen itu juga harus dibangun. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, alhamdulillah sudah 26 tahun hubungan dengan konsumen ini sudah terbentuk. Alfamart sudah hadir 26 tahun di Indonesia, harapannya ini sudah menjadi contoh dan satu hal yang tidak perlu diragukan. Hanya beberapa kali kebiasaan dan perilaku konsumen yang berubah, seiring dengan perkembangan teknologi, digitalisasi semua, otomatis para pelaku industri juga harus update dengan kebutuhan dari para konsumen. Maka banyaknya ditambah dengan nilai pelayanan yang lain yang juga menjadi kebiasaan dan harapan dari konsumen. Maka penting kita mempelajari terkait servis secara umum gitu ya. Definitifnya mungkin kita punya service quality framework gitu ya. Jadi punya service quality Alfamart di mana satu dengan Alfamart yang lainnya, mau di Papua, mau di Manokwari, mau di Medan, mau di Makassar, mau di Manado, mau di Luwu, mau di Bali, namanya Alfamart, kita punya framework satu di service quality Alfamart. Kemudian kita akan belajar tentang standar penampilan yang juga standar dari ujung sampai ujung. 21.000 toko something di sini sama semua standar penampilan, tidak ada yang beda. Standar komunikasi yang juga distandarkan dan wajib ada di semua agar layanannya betul-betul sama dari ujung sampai ujung, tidak terbedakan. Kemudian ada manajemen komplain, satu risiko yang memang saat pelayanan diberikan hubungannya dengan orang lain, itu memang akan ada risiko komplain, tapi bukan untuk dihindari, bukan juga untuk ditantang, tapi kita juga agak sedikit khawatir kalau tidak lagi ada konsumen komplain. Bukan menantang komplain pada akhirnya, tapi dengan komplain kita bisa tahu apa yang diharapkan dengan konsumen. Mengkhawatirkan saat komplainnya konsumennya diam saja, lalu pergi meninggalkan kita. Nah itu sakit sekali, begitu ya. Lagi sayang-sayangnya ditinggal, gitu ya. Yang terakhir kita juga akan pelajari di P3T di model ini, di pedoman perilaku personil di toko. Jadi ada aturan yang mengikat terkait do and done, terkait hal-hal yang memang diatur secara peraturan, di mana ada hal-hal yang dilakukan secara norma-norma nilai-nilai budaya dari Alfamart, integritas, dan segala macam, maka akan ada sanksi-sanksi yang melekat, makanya diatur dalam pedoman perilaku personil toko itu di P3T. Kita masuk di service quality Alfamart yang pertama. Definisi secara umum ini bisa kita searching di Google, bisa cari di Gemini. Masih ada yang baru datang nih. Ibu Siti Solihah. Ibu Siti Solihah baru masuk ya. Kemudian ada hal yang memang dilekatkan terkait pelayanan, itu proses pemenuhan kebutuhan dan menciptakan nilai bagi orang lain. Jadi pelayanan-pelayanan ini juga banyak dicari kalau dibilang sesuai dengan definisi banyak dari peneliti gitu ya. Tapi buat saya pribadi, belajar pelayanan ini kan tidak ada sesuatu yang bernilai standar gitu ya. Jadi memang harus ada distandarkan. So kita tidak pernah tahu soal pelayanan yang terbaik itu berapa sih angkanya, kan tidak bisa diangkakan, walaupun bisa dari nilai kumulatif, dari nilai sesuatu yang kondisinya di kualitatif bisa dikuantitatifkan, memang bisa. Tapi bicara pelayanan itu kan memang tidak, apakah pelayanan yang nilainya 1.000 itu yang paling bagus, penilaian yang nilainya juta itu yang memang excellent sekali, atau apa? Karena memang pelayanan itu bukan soal angka, tapi soal rasa. Betul Bapak Ibu.
Betul. Betul. Sama di sekolah juga mungkin ya. Guru, tapi anak-anaknya bilang ada yang guru killer, ada yang guru baik, ada kan macam-macam tuh. Karena soal rasa, tidak ada angka pada akhirnya begitu ya. Tapi framework ini mengingatkan bahwa pelayanan yang kita sasar adalah untuk bisa menciptakan nilai untuk konsumen atau orang lain. Kemudian juga ada melayani, definisi sederhana juga dengan menyediakan diri. Bapak Ibu guru sudah menyediakan diri untuk menjadi para pengampu dari SMK masing-masing untuk bisa ada di dunia pelayanan di bidang pendidikan, memberi nilai, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya pikir ini bukan hal yang baru untuk kita ketahui, tapi wajib kita refresh ke diri sendiri bahwa kita ada di dunia yang sama pada akhirnya. Saya di dunia pelayanan dengan konsumen dan kinerja di industri, Bapak Ibu pelayanan juga di industri pendidikan juga gitu ya. Tujuannya menjadi berkat untuk orang lain. Kalau secara disiplin ilmu, waktu kita belajar begitu ya di sekolah atau di tempat kuliah, kita juga banyak dari penemu atau penulis gitu ya. Ini salah satunya dari Ciptono 2007. Service quality adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Ending pendaratannya adalah dinilai titik kepuasan begitu ya. Jadi kepuasan itu kan terjadi karena adanya pelayanan yang melebihi harapan. Dua indikatornya dari kepuasan adalah harapan dan pelayanan. Kalau pelayanan ada di bawah harapan, pasti munculnya komplain. Pelayanan sama dengan harapan, ya cukup puas begitu ya. Tapi kita mau pelayanan ini ada di atas harapan. Jadi bisa excellent nilainya. Tidak hanya belanja, tapi juga dapat hadiah ini. Tidak hanya datang, tapi juga dapat pelayanan baik, dapat produk yang baik juga, dapat suasana toko yang enak juga, lagu yang diputar juga enak juga. Jadi double dapatnya, tidak hanya sekedar belanja. Itu dari disiplin ilmu yang masih relate kita ambil dari Bapak Ciptono 2007. Mengapa standar pelayanan itu penting? Kira-kira ada Bu Anita dari SMK 1 Cipanas, Bu. Kenapa kira-kira pelayanan itu penting? Mengapa standar pelayanan itu penting? Karena dari standar pelayanan ini yang nantinya akan memberikan penilaian Pak dan kepuasan kepada pelanggan. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk Bu Anita yang sudah menjawab dan jawabannya luar biasa. Oh, mungkin Pak Didi bisa dibantu juga Pak. Kenapa kira-kira pelayanan perlu distandarkan? Kita sharing aja gitu ya. Pak Didi Adit. Standar pelayanan itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Pak. Oke, pada akhirnya akan ke sana ya Pak ya. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan menciptakan citra perusahaan yang baik. Oke, sip. Mantap sekali Pak Didi. Kasih aplaus juga buat Pak Didi. Keren. Ya. Ya, sederhananya akan begitu pastinya. Kita perlu standar kenapa? Masa dari ujung sampai ujung masa beda. Satu SMK dengan SMK yang lain kurikulumnya beda-beda. Padahal jurusannya sama. Itu kan jadi ngaco. Alfamart yang di ujung Bali sama yang di ujung Papua Manokwari sana Medan ternyata beda, seragamnya beda, isinya beda. Yang ya konsumen bingung. Makanya perlu ada standar gitu ya. Standar pelayanan untuk ciri khas tadi, untuk citra perusahaan tadi, oke. Saya pikir itu yang menjadi mendasari. Kenapa konteks yang pelayanan ini perlu distandarkan? Karena memang bisnis kita juga memang didasarkan di dua hakikat bisnis retail. Jadi kalau ada Bapak Ibu mau tahu hakikat bisnis retail, hal yang paling mendasar sekali yang ada kita lakukan di Alfamart itu di bisnis retail itu ada dua, pelayanan dan efisiensi. Apapun yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan nilai pelayanan dan yang kita lakukan juga untuk bisa menekan dan coba mengoptimalkan efisiensi. Karena bahasa sederhananya percuma juga uang banyak, sales besar, tapi biaya juga besar. Sederhana kalau pepatah bilang jangan besar pasak daripada tiang. Percuma uangnya banyak tapi biayanya juga banyak. Karena ujung-ujungnya begini Bapak Ibu. Alfamart ini kan fokusnya fokus dari profit oriented, keuntungan. Secara kasar mata dan kasat mata kita lihat bahwa Alfamart itu adalah jualan. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul. Yang namanya jualan ujung-ujungnya mau untung, tidak ada orang mau jualan rugi kan begitu. Bagaimana biar untung terus meningkat gitu ya? Karena kalau sudah meningkat pasti akan berpengaruh kepada dampak perubahan dari ekspansi perusahaan, berpengaruh juga kepada